Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 1, Karakter Building Agama, akan mempresentasikan proyek kami yang berjudul Pengaruh Gelombang Aksi Protes Terhadap Kesehatan Mental dan Spiritual Mahasiswa dalam kurun usia 18 hingga 20 tahun. Kelompok kami terdiri dari saya, Mikhail, Ricky, Bintang, Kevin, David, dan Rafa. Alasan mengapa kami memilih judul ini karena gelombang aksi protes dapat mempengaruhi mental dan spiritual mahasiswa, terutama di usia 18 hingga 20 tahun yang masih rentan. Dari sisi agama, protes dan situasi konflik dapat menguji ketenangan batin, nilai kesabaran, serta cara mahasiswa menjaga keseimbangan spiritual. Selain itu, topik ini juga relevan dengan SDG 16,6 yang menekankan pentingnya lembaga yang transparan dan dapat dipercaya. Dengan memahami dampak protes terhadap mahasiswa, kita bisa melihat bagaimana kondisi sosial dan kepercayaan terhadap lembaga mempengaruhi kesehatan mental dan spiritual generasi muda. Gelombang aksi protes yang terjadi beberapa bulan terakhir melibatkan banyak mahasiswa usia 18 hingga 20 tahun, kelompok yang sedang berada pada fase pencarian jati diri dan kestabilan emosi. Keterlibatan mereka dalam protes baik secara langsung maupun melalui media sosial dapat menimbulkan tekanan psikologis, kecemasan, dan kelelahan emosional yang berdampak pada kesehatan mental dan spiritual mereka. Isu ini terkait dengan SDG 16.6 tentang institusi yang akuntabel dan transparan, sebab protes sering muncul dari keresahan terhadap kebijakan publik. Melalui kacamata BINUS Graduate Attribute dan CV Agama, kajian ini menekankan pentingnya growth mindset, kesadaran sosial, dan nilai moral dalam menghadapi dinamika sosial. Proyek ini bertujuan memahami bagaimana protes mempengaruhi mental dan spiritual mahasiswa, serta memberikan rekomendasi berbasis nilai agama untuk memperkuat ketahanan mereka. Manfaat dari proyek ini diantaranya memberikan pemahaman bagi mahasiswa, institusi pendidikan, dan masyarakat mengenai pentingnya menjaga keseimbangan mental dan spiritual di tengah situasi sosial yang penuh tekanan, serta menjadi dasar bagi pembentukan ruang dialog yang sehat dan konstruktif di lingkungan kampus. Tujuan dari proyek ini adalah untuk menganalisis pengaruh gelombang aksi protes terhadap kesehatan mental dan perkembangan spiritual mahasiswa yang berusia dari 18 hingga 20 tahun, serta memberikan rekomendasi berbasis nilai agama dan spiritual guna memperkuat ketahanan mental dan spiritual mereka dalam menghadapi dinamika sosial. Rumusan masalah pada proyek ini diantaranya bagaimana pengaruh keterlibatan mahasiswa dalam aksi protes terhadap kesehatan mental mereka, kemudian sejauh mana dinamika sosial dalam aksi protes berdampak pada perkembangan spiritual mahasiswa usia 18 hingga 20 tahun, dan bagaimana nilai-nilai agama dan spiritual dapat berperan dalam memperkuat ketahanan mental dan spiritual mahasiswa di tengah fenomena aksi protes. Metode pelaksanaan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui wawancara mendalam untuk menggali pengalaman subjektif mahasiswa usia 18 hingga 20 tahun terkait dampak gelombang aksi protes terhadap kesehatan mental dan spiritual mereka. Dengan teknik purposive sampling, kami mewawancarai 3 mahasiswa yang terlibat langsung dalam aksi protes dan 3 mahasiswa yang tidak terlibat. Wawancara berfokus pada 2 aspek utama, yaitu psikologis dan spiritual. Pada aspek psikologis, pertanyaan menyoroti pengalaman seperti rasa cemas, stres, kelelahan, ketakutan, serta kemungkinan munculnya solidaritas dan peningkatan kesadaran sosial. Pada aspek spiritual, wawancara menggali bagaimana proses mempengaruhi kedekatan mereka dengan Tuhan, refleksi diri, dan potensi kegelisahan spiritual. Temuan ini menunjukkan bahwa gelombang aksi protes memiliki implikasi terhadap kesejahteraan psikologis mahasiswa, meskipun dampaknya tidak selalu mengarah pada gangguan yang serius. Kekhawatiran mengenai keselamatan keluarga menjadi pemicu kecemasan utama, sejalan dengan teori stres lingkungan yang menyatakan bahwa ancaman terhadap orang terdekat dapat mempengaruhi kondisi emosional seseorang. Dari segi akademik, mahasiswa menunjukkan kemampuan adaptasi yang cukup baik ketika kampus berada di dalam situasi yang lebih aman.
mereka tetap menjalani perkuliahan dengan mempertahankan produktivitas. Hal ini menunjukkan ada faktor resiliensi pada kalangan mahasiswa yang mencegah terganggunya fungsi akademik. Pada aspek spiritual, hasil penelitian memperlihatkan bahwa spiritualitas bukan menjadi strategi coping utama bagi peserta mahasiswa masing-masing. Mereka lebih memilih bentuk pengalihan aktivitas yang bersifat rekreatif. Temuan ini menegaskan bahwa hubungan antara spiritualitas dan kesehatan mental pada mahasiswa bersifat kontekstual dan sangat tergantung pada preferensi individu. Meskipun demikian, beberapa responden tetap memegang nilai-nilai religius sebagai sumber keterangan batin, meskipun tidak diekspresikan dalam praktik ibadah secara intensif. Secara keseluruhan, dinamika psikologis mahasiswa dalam konteks aksi protes didominasi oleh rasa khawatir. Namun, keterlibatan sosial, lingkungan akademis yang mendukung, serta berbagai bentuk strategi coping membantu mereka menjaga keseimbangan mental dan spiritual. Penelitian ini menunjukkan bahwa aksi protes menimbulkan kecemasan dan kekhawatiran pada mahasiswa, terutama terkait keselamatan diri dan keluarga. Meskipun aktivitas akademik tetap berjalan normal selama kampus berada dalam kondisi aman, praktik spiritual tidak banyak berubah karena sebagian besar mahasiswa lebih memilih strategi coping non-spiritual seperti hiburan untuk meredakan tekanan. Secara umum, mahasiswa tetap menunjukkan resiliensi yang baik. Dari temuan ini, perguruan tinggi disarankan meningkatkan dukungan psikologis dan komunikasi terkait keamanan. Sementara mahasiswa diharapkan lebih peka terhadap kesehatan mental dan siap mencari bantuan profesional bila diperlukan. Penelitian berikutnya dapat melibatkan lebih banyak responden dan pendekatan kuantitatif agar pemahaman mengenai kaitan aksi protes, kesehatan mental, dan spiritualitas lebih komprehensif. Sekian dari kami, terima kasih.